istilahnya kan dibesar-besarkan toanya. Jadi bukan Terus profesor guru, karakter enggak. untuk membangun milenial itu ya Pak Pastor juga tahu lah karakter. Kan ini kan tidak hanya timbul dari Pancasila saja, tetapi dari unsur kebudayaan. Maka dari itu kita harus diajari gitu loh Pak. Barusan ini ya demo berisik itu kan digemborkan sampai 200 ribu. Padahal Gelora Bung Karno itu cuman kapasitas 77 ribu. Kalau saya lihat kan istilahnya kan dibesar-besarkan toanya. Padahal kenyataan kalau di lapangan kita kalau bicara dengan non Kristen itu enjoy saja. Ya, Nah, jadi begini, bagaimana Pak. kita ya, Menurut diajari Pak, riset diajari dari Pak. Amerika, Pew Study, Mm-mm. itu udah terbukti ya, 70% orang Islam di Indonesia itu menghendaki syariah Islam. Nah, nanti rencananya hari Rabu kita akan membahas ya bagaimana Amin Ma'ruf sudah menginstruksikan agar semua BPD itu dijadikan bank syariah. Itu persiapan untuk mendirikan negara khilafah itu. Kalau sistem perbankan jadi, cuma tinggal ditekan tombol, selesai itu ekonomi syariah. Mau nggak mau konstitusi harus ganti. Harus ganti. 2024. Itu sebabnya Ya, saya ini gubrak-gubraknya tambah keras. Mereka tambah iya, panik, tambah kalap. ini minta tolong dengan Pak Jenderal, dengan Pastor Paul, bagaimana kita-kita ini yang di Indonesia bisa bicara atau istilahnya itu nggak ngajak berantem istilahnya. Toh mereka juga istilahnya bisa diajak omong secara enak gitu ya. Nggak bisa, Pak. Masuknya, Mana ada orang Islam bisa dijak ngomong enak, Pak? Saya belum pernah ketemu, Pak. Begitu dia orang Islam dengan keislamannya, orangnya pasti udah nggak bisa dijak ngomong. Mau profesor sekalipun, mau dokter sekalipun, yaitu contohnya Amin Rais itu. Jadi tolol, Pak. Nah, Pak, contohnya Amin Ma'ruf itu, biar wakil presiden juga jadi on. Ya, itu Pastor profesor Pak, rektornya iya, universitas apa itu yang bilang Jokowi ada jinnya. Terus ada bekas menteri yang dokter siapa itu yang mencium tangannya si yang di Lombok itu yang tukang menggandakan uang itu. hmm, Asal udah profesor doktor, begitu dia tampilkan keislamannya, jadi tolol, Pak. Itu harus diakui. Pak Paul bantah-bantah sedikit ya, bantah saya. Boleh. Tapi pada waktu Ahok kasusnya itu betul-betul Islam yang dijolimi sehingga begitu banyak masanya. Tetapi Pastor Paul juga harus melihat kasusnya berisik itu tidak banyak, tidak sehebat kasusnya Ahok. Dari situ saja saya punya penilaian bahwa yang radikal itu tidak juga banyak kok Pak. Katakanlah dengan Islam Nusantara kita itu masih punya power. Nggak punya, Pak. Itu kasusnya Habib Rizik karena TNI-nya berani, Pak. Pak Dudung. Kalau enggak juga kelar, Pak. Kalau tidak ada Pak Dudung, itu kan instruksinya Jokowi kan instruksi yang kata-kata bersayap. Tiba-tiba Pak Dudung melaksanakannya dengan cara begitu meresponinya. Itu saya sejak kaget. Semua teman-teman saya yang punya informasi A1 semua di Jakarta, itu semua bilang itu inisiatif pribadi. Iya, iya. Dan Pak Dudungnya terus naik. Karena nggak ada yang berani, Pak. Cuma Pak Dudung doang. Ya kan? Terus Pak Dudungnya naik sekarang jabatannya. Pastor Paulku sayang, Jokowi itu tidak menginjak kanan dan kiri, tapi Jokowi itu hanya maju dan mundur serta diam. Siapapun presidennya, kalau era sekarang mumet Pak. Makanya saya juga maju. Kalau Jokowi tidak berpihak kanan dan kiri, dia tetap maju atau diam atau mundur. Saya lihat langkahnya. Dia tetap menjaga keutuhan NKRI. Itu. Kita nggak Jadi tahu, Pak. Kita nggak tahu, Pak. Karena saya tidak pernah percaya politikus. Saya tidak pernah percaya politikus karena saya pernah bergaul dengan mereka semua. Kelihatannya berantem semua di atas. Di bawah bagi-bagi juga, Pak. Bagi-bagi semua. Makanya Jokowi harus share dengan Amin Ma'ruf. SBY harus share dengan JK. Tahun pertama juga sama. Saat JK itu jadi wakil, ya kan, dia himpun segala kuat massa,
Habib Rizik itu memang kurawanya hilang semua, tetapi sebetulnya di kalangan atas itu mereka sudah atur strategi barisan. Kalau nggak mungkin semua perda syariah itu bisa jalan di Indonesia. Serem loh Pak. Semua perda di Iya. Indonesia ini, hampir seluruh wilayah Indonesia, kecuali kantong Kristen, itu sudah syariah loh Pak. Tinggal tinggal dibalik aja undang-undangnya selesai. Sementara orang-orangnya, walaupun orang Kristen, orang Islam itu tinggal 60% saja jumlahnya, tapi mereka makin radikal dan makin berani, makin terang-terangan. Semua teriak-teriak khilafah nggak ada yang ditangkap. Nggak ada orang teriak-teriak khilafah ditangkap. Rizik pun tuduhannya bukan karena khilafah loh, Pak. Itu menunjukkan nggak berani Jokowi. Kalau memang Jokowi itu punya nyali, punya titik ya, harusnya dia tuduhannya si Rizik ini adalah makar. Karena memang jelas-jelas makar. Nah, tapi Loh kan nggak Pak, berani, pakainya COVID. Karena iya Pak, jelas-jelas melanggar. Ya kan, bukan terus Pak. dihukum yang berat Loh, lewat COVID itu. Tapi si, harusnya si, si. hukumnya makar supaya yang lain tahu bahwa itu makar. Tapi kan sekarang enggak, jadi abu-abu. Kesalahannya Rizik ini Enggak loh jadi Pak. bukan makar, Pak, tapi dianggapnya ke enggak loh COVID, ya. Pak Prokes. Bapak Pasturku, Habib Rizik itu kena tuduhan salah satunya pasal pemberatan tuh yang pasal berapa? Itu yang ancaman hukumannya tinggi, Pak. Iya, tapi Jangan semua salah, prokes, Pak. tapi Semua kasusnya prokes digembor-gemborkan semua, Pak. seolah-olah itu prokes. Tapi Tapi lihat kalau bukan, Pak. kita kepala dingin. Bukan masalah seolah-olah, Pak. Jadi harus jelas. Terima kasih. Anda telah menyimak materi video ini sampai selesai. Kami berharap Anda bisa memberi masukan kepada yang lainnya melalui kolom komentar dari sudut pandang Anda yang berbeda. Komentar Anda akan memberikan edukasi atau bahan pertimbangan bagi generasi dalam memahami narasi atau sumber berita yang belum tentu sesuai dengan fakta. Tapi sebaiknya bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya komentar Anda tidak terbaca spam. Dan bagikan link video ini ke media sosial lainnya supaya teman Anda bisa berbagi pengalaman bersama kita. Terima kasih. Dan enjoy saja bersama Sodron Channel.